warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Al-ayah. Saudara-saudaraku semuanya, keluarga besar SMA Bade 1 Surakarta, baik Bapak, Ibu, guru, karyawan, dan anak-anak Semabasa SMA Bade 1 Surakarta, bersama kami ngaji setiap hari Sabtu di SMA Bade 1 Surakarta, yang pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita semuanya Bapak Kepala SMA Bade 1 Surakarta, yang terhormat Bapak Sutana, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Mulyono, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Di sini kita akan ngobrol santai saja, ngobrol seputar tentang kehidupan kita sehari-hari, tentang keluarga, tentang masyarakat, tentang aktivitas yang nanti insya Allah dari obrolan kita mungkin ada yang bermanfaat dan ada yang bisa dipraktekkan di rumah Bapak Ibu sekalian atau di keluarga dari siswa-siswa SMA Bade 1 Surakarta. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan sehingga program ini bisa terwujud, bisa dinikmati oleh seluruh keluarga besar SMA Bade 1 Surakarta khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan harapan dengan obrolan santai ini mendatangkan inspirasi, mendatangkan sebuah motivasi tersendiri dalam suasana pandemi, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga kita, keluarga masing-masing dari guru karyawan SMA Bade 1 Surakarta dan anak-anak semuanya agar terus tercipta keluarga yang sakinah mawadah warahmah, yang terwujud adalah baiti janati, rumahku adalah surgaku. Pertama kami akan bertanya dulu dan akan menyapa dari Bapak pimpinan kita, Bapak Sutana, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Mbak Tana. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gini Pak, Bapak sudah sangat berhasil sekali dalam membina keluarga. Saya melihat dari biodata Bapak di mana Bapak sangat berhasil mendidik putra-putri Bapak. Yang pertama pernah juga saat ini masih studi di Sudan ya Bapak ya. Nah ini kita penasaran ini Bapak bagaimana itu bisa mewujudkan anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang berhasil dalam menjalankan kehidupan agamanya. Mungkin bisa diceritakan kepada Bapak Ibu guru yang ada di rumah, juga ada anak-anak yang ada di rumah, menjadi satu motivasi buat kita semuanya. Monggo Bapak. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, juga anak-anak SMA Bade 1 Surakarta yang kami banggakan. Alhamdulillahalamin, saya bersyukur bahwa keluarga kami dimudahkan oleh Allah untuk meraih mimpinya. Dan ini bukan sebuah sesuatu yang dibanggakan, tapi sesuatu yang disyukuri dan harus menjadi pemicu kami untuk lebih baik dari sebelumnya. Kami sampaikan Bapak Ibu juga anak-anak bahwa keluarga kami itu ada satu hal yang harus kami tekankan. Satu adalah harus tilawah Al-Quran. Itu yang kami biasakan sejak awal, sejak anak-anak masih TK itu minimal harus sudah tilawah itu tiap maghrib. Jadi tilawah itu harus dibiasakan sejak kecil, dan sampai sekarang pun kami membiasakan anak-anak kalau pulang dari pondok maka harus tilawah Al-Quran dari maghrib sampai isya. Kemudian sholat itu kami usahakan juga ada di masjid, termasuk subuh sejak awal kami membiasakan anak-anak untuk bangun kemudian bisa sholat subuh di masjid. Kemudian satu hal yang membuat kami menjadi lebih semangat adalah sejak awal anak-anak itu kami biasakan selain dengan kedekatan dengan Al-Quran, maka kami ajak anak-anak untuk punya mimpi yang harus sejak awal disiapkan. Jadi barangkali para pemirsa sudah mengetahui bahwa mimpi sesuatu yang membuat kita semangat. Jadi mimpi anak saya sampai kemudian ke Sudan, kemudian anak yang ketiga ini sudah hampir selesai Al-Qurannya, itu karena anak-anak punya semangat bahwa di umur sekian, di tahun sekian, dia punya target apa. Dan itu ditulis, kemudian ditempel, kemudian dibacakan, dan sering kami mengingatkan, kita doakan bareng-bareng,
harapannya semuanya bisa terlaksana. Jadi satu hal yang harus menjadi penyemangat para pemirsa adalah mimpi itu harus disiapkan, kemudian kita amati, kita siapkan prosesnya, dan yang lebih penting lagi adalah kita doakan, baik itu doa di harian pasca kita sholat wajib ataupun di tempat-tempat yang barangkali istajabah gitu. Jadi kedekatan dengan Al-Quran, kemudian mimpi yang harus sejak awal disiapkan gitu. Gini Pak, berkaitan dengan mimpi ya, ini mungkin anak-anak di rumah juga punya banyak mimpi, terutama juga anak-anak yang masih sekolah ini pasti punya banyak mimpi. Kita lihat mimpi-mimpi dari Bapak Kepala Sekolah ini banyak yang berhasil. Salah satu yang menarik tadi mimpinya ditulis. Nah, ini kalau Pak Tanah gimana ini yang cara mengajak putra-putrinya kok mau menulis mimpinya? Kan biasanya anak-anak itu suka malu. Mimpimu apa toh, cita-cita makan kan kadang nggak menyimpan dan nggak mau menuliskan, nanti nggak ketahuan gitu ya. Nanti nggak ketahuan. Akhirnya nggak berani menulis. Nah, ini kalau kiat Bapak gimana kok sampai anak-anak mau menuliskan mimpinya itu? Ya, jadi kami waktu mengajar di SMA Jakarta di awal-awal, kami menemukan sebuah video yang luar biasa. Video seorang mahasiswa baru yang baru masuk ke IPB, kemudian di sebuah kegiatan diminta menuliskan 100 mimpi di 2 kertas, ya. Kemudian mimpi itu kemudian ditempel di tembok di kamarnya. Dan yang luar biasa adalah dari video itu disampaikan beliau itu melebihi hasil dari tulisan dia. Jadi apa yang dia tulis setelah tercapai, kemudian dia coret, kemudian kita ternyata ada banyak mimpi yang berhasil dan itu menjadi penyemangat. Dan itu kami ulang-ulang ke anak-anak kami waktu awal. Kami sampaikan harus punya mimpi, harus punya semangat, harus punya harapan ke depan, karena orang kalau tidak punya harapan barangkali ke depan tidak akan bisa maju. Maka sejak itulah kemudian kami minta anak-anak untuk menuliskan mimpinya. Kemudian kami ceritakan bahwa banyak orang bermimpi, tetapi dengan ada sedikit perlakuan, artinya ada yang malu menceritakan, ada yang malu untuk ditempel. Itu harus menjadi penyemangat bahwa dengan malu itu ternyata ada beberapa yang tidak terlaksana. Maka ini kami berikan semangat ke anak-anak bahwa apa yang dia mimpikan itu saat pasti tercapai. Gitu. Ya. Baik anak-anak, ini di depan kita juga selain ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Mulyono Sarjana Agama Pendidikan Islam. Mungkin akan sangat berbeda dengan versi cara Bapak Kepala Sekolah mendidik putra-putrinya. Beda juga dengan Bapak Mulyono yang selaku seksi ideal keagamaan di SMA Barisan Surakarta. Bagaimana untuk beliau mendidik putra-putrinya atau meraih mimpi-mimpinya? Assalamualaikum Pak Mulyono. Waalaikumsalam. Sehat Pak Mul? Alhamdulillah. Gimana nih Pak Mul dengan kiat mendidik putra-putri yang disampaikan Pak Tanah mungkin beda dengan Pak Mulyono? Pasti kan lain-lain ya Pak ya, keluarga punya keunikan sendiri-sendiri. Nah, monggo Pak Mulyono bisa. Terima kasih Bu Tuti, Pak Tanah. Luar biasa memang, setiap dari kepala rumah tangga, setiap individu punya cara sendiri-sendiri, punya metode sendiri untuk mendidik anak. Setidaknya setiap kita mendidik tidak keluar dari ruh Islam itu kan sangat menarik. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi juga bagi saya untuk belajar untuk keluarga saya. Kalau kami dalam keluarga kami itu memang membiasakan, yang pertama itu memang sholat ya. Sholat itu kita arahkan betul, jangan sampai ditinggal. Jadi 5 waktu itu kita istilahnya, kalau ada anak saya tidak sholat itu saya marah besar itu. Jangan sampai tinggalkan sholat dalam keadaan bagaimanapun begitu. Alhamdulillah dengan didikan itu juga tertanam dalam diri saya dulu pada waktu kecil. Saya itu juga waktu kecil pernah meninggalkan sholat, tinggal dolan. Kemudian kakak saya, karena saya dibesarkan oleh kakak saya, orang tua saya, ayah saya itu meninggal ketika saya usia 2,5 tahun begitu. Sehingga saya di kelas 3 SD itu harus mandiri. Bahkan teman-teman ketika kami kuliah itu di Fakultas Psikologi UMS itu banyak yang
ngetes saya dengan tes macam-macam itu, kesimpulannya itu tidak ada yang benar. Mohon maaf, betul tidak ada yang benar. Mereka menganggap bahwa saya itu anak nomor 1, padahal saya anak nomor 4, anak terakhir begitu. Kenapa? Karena mereka menganggap saya itu sudah mandiri, dan mandirinya itu anak terakhir. Kenapa? Karena ditinggal ayah ketika usia segitu, kemudian ibu juga beda ketika ngasuh saya. Lah, saya dibesarkan tanggung jawab kakak nomor 3. Nah, saat itu saya dididik pokoknya ojo kok tinggal ke sholat, itu titik. Itu dalam keadaan apapun, kakak saya ketika saya pulang main, saya pulang dari mana aja, mesti yang ditanya pertama kali, sholat turun, udah sholat belum? Ampun, alhamdulillah, selamat saya. Dan itu tidak boleh bohong, artinya kan begitu. Dan itu saya tanamkan betul ketika saya menjadi orang tua. Dan saya jangan sampai anak saya kemudian istilahnya bohong gitu. Alhamdulillah lah, karena kita juga menyekolahkan anak kita itu di TK-nya juga IT, SD-nya IT. Alhamdulillah di SMP-nya untuk yang nomor 1 itu kan juga di pondok waktu itu. Kemudian yang nomor 1 ini SMA-nya di sini, di SMA Badik 1. Alhamdulillah sekarang sudah diterima di Undip begitu. Jadi ini juga kami juga terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru yang ngajar anak kami dan bisa mengantarkan sampai ke Undip sekarang baru semester 4 ini. Ya, yang dua-duanya ini, kalau yang nomor 2 itu ada kekhususan. Kekhususannya dia itu kalau hafal ayat itu kok rasanya cepat. Ini ya di SD bukan di pondok ya. Kalau putranya Pak Tana kan di pondok, ini kan beda ini. Di SD IT kami juga terima kasih kepada Bapak Ibu gurunya, Ustadzahnya. Tapi di rumah ketika masa pandemi kayak gini selama hampir kurang 1 tahun ini, kurang lebih ini ada kebiasaan yang menarik dan dia mau. Kenapa? Karena saya hanya nanyakan, Mas, besok Bapak berharap harapan Bapak itu kamu bisa menjadi orang penting di tanah haram. Sampai begitu. Ibunya, lu aduh pun gitu. Tapi saya jawab, Allah yang ngatur. Nah, ketika itu setiap habis maghrib sama seperti sebenarnya sederhana waktunya antara maghrib sampai isya. Kadang-kadang isyanya habis karena dia harus ngejar dulu itu. Kadang-kadang saya tanyakan hanya 6 baris harus selesai. Pak, mbok 3 atau Pak gitu. Enggak, pokoknya 6 baris. Ya deh itu. Nah, alhamdulillah dari sekolahnya dia sudah dapat di juz 30, juz 29. Nah, dengan bapaknya sekarang juz 29 sudah, juz 28, 27 ini sudah masuk juz 26. Jadi dari maghrib sampai isya itu 5 baris, 6 baris gitu. Saya katakan tidak ayat. Kalau ayat surat-surat pendek itu kan pendek-pendek juga ayatnya gitu. Ya, makanya saya kasih stabil posisi sama anak itu 5 baris atau 6 baris per hari. Habis itu setorannya bukan ke saya lagi, langsung ke ustadznya dia. Saya belajar sama dia, pokoknya dampingi dia hafalan, saya simak, kemudian kalau sudah murojaah, kemudian setoran, saya simak lagi begini, setorkan ke ustadznya bilang, Mas Albar sudah lulus, alhamdulillah. Saya pengen rasanya itu ya merinding semua ini. Karena apa? Ini di sekolah umum gitu, sekolah IT tapi umum, dan kita punya cara sendiri ke anak. Dan alhamdulillah ketika kita mau bangun malam, kemudian anak saya minta, yuk Mas bangun mbak gitu. Dia sholat, Pak aku nanti sholatnya 4 rakaat aja ya. Boleh, capek ya? Oh, aku agak ngantuk ya, boleh. Yaudah, hari ini dia hanya 4 rakaat sama 3 rakaat. Tapi suatu saat saya juga tuntut, Mas 11 rakaat ya. 2 boleh, nanti ditambah 3 ya. Gitu. Ya, gitu ya. Alhamdulillah itu menjadi kebiasaan, dan kayak gitu itu kita sebagai guru agama, dan bukan hanya kita sebagai guru agama aja, kita juga tanamkan kepada Bapak Ibu di SMA Badik 1 ini semuanya untuk menyampaikan, mendidik putra-putrinya dengan hati. Jadi bukan hanya mengajar aja, tapi mendidik dengan hati, sehingga ketika kita mengajar sama anak-anak didik kita di sekolah itu
betul-betul seperti kita mendidik anak kita sendiri, anak kandung kita sendiri begitu. Jadi pesan-pesan moral kecil-kecil ya kayaknya ringan, tapi timbangan di akhiratnya itu kayaknya berat. Itu yang kita sampaikan. Sehingga banyaklah orang tua yang berharap pada kita. Makasih Pak, ini anak saya sekarang sudah ada di Jakarta, sudah kerja di BPK, sudah kerja di kehakiman, sudah jadi tentara, dan ini sudah banyak sekali. Bahkan anak-anak pun yang mereka, Pak, ini pola-pola Pak yang Pak mau sampaikan dulu saya pakai dalam kehidupan rumah tangga kami loh Pak. Saya bangga rasanya. Itu punya kepuasan tersendiri lah kita sebagai pendidik ke anak-anak. Jadi saya pengen anak saya, terutama karena ini terkait dengan pola di rumah, saya pengen terus meningkatkan bagaimana kualitas dia dalam menghafal. Nanti ke sana itu ada targetnya. Pengennya sih setelah SD itu masuk pondok, tapi ibunya kayaknya berat gitu. Ya udah kalau berat masukkan SMP-nya juga IT lagi kan gitu. Syukur-syukur nanti SMP IT masuknya juga SMA IT. Saya kira semoga ke depan itu menjadi barokah untuk keluarga, untuk sekolah, untuk sekolahnya dia juga gitu. Saya kira itu. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian yang ada di rumah, menarik sekali dan Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ternyata di balik kesuksesan beliau-beliau ini punya masa lalu juga yang tidak harus semua harus merangkak dari bawah, tidak langsung sukses semuanya anak-anakku dan Bapak Ibu guru yang di rumah. Inilah keuntungan dari kita ngaji Sabtu ya. Ngaji Sabtu ini kita berharap kita sharing dari keluarga-keluarga kita, dari keluarga Bapak Ibu guru karyawan SMA Pada 1 Surakarta. Beliau-beliau ini luar biasa sekali dalam mendidik dan menekankan agama di keluarganya masing-masing. Dengan harapan bisa penjenengan tiru, bisa penjenengan contoh, bisa penjenengan lakukan di rumah. Ternyata Bapak Mulyono ini juga bukan sekedar langsung sukses, dan beliau adalah dari kecil anak yatim. Anak-anak bisa menjadi, jadi bagi anak-anak ini motivasi. Kalian tidak boleh lemah, tidak boleh merasa minder, tidak boleh merasa sedih. Tidak ada pengawasan, semua motivasi terbesar adalah dalam diri kita masing-masing. Nah sekarang tadi kita sudah menyinggung tentang beliau-beliau bagaimana cara mendidik keluarganya. Kita akan tanya sedikit ini masalah keluarga, karena yang melihat di sini tidak hanya siswa-siswi SMA Pada 1 Surakarta, tapi keluarga SMA Pada 1 Surakarta, Bapak Ibu guru dan karyawan. Kita akan singgung sedikit tentang tips keluarga beliau-beliau semuanya ini. Pak Tana, ini Bapak kan sibuk sekali nih, selain mimpin SMA Pada 1 Surakarta, mungkin di masyarakat juga sibuk. Kalau Bapak mengatur waktu dengan keluarga bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang harus kita cermati adalah kita harus punya waktu khusus untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga. Kalau dulu saya punya waktu ada malam Sabtu, itu di mana kami itu pada maghrib tilawah bareng bergantian, kemudian ada kultum, dan itulah sharing, saling memotivasi. Kadang ada bapak yang harus memotivasi ke keluarganya, kadang dari ibu, dari anak-anak. Karena dari situlah kemudian kita banyak menangkap bahwa permasalahan-permasalahan bisa diselesaikan di situ. Dan saya berharap betul bahwa komunikasi ini harus rutin dilakukan. Kalau kemudian kita bisa lakukan hampir tiap pekan, kita ada waktu khusus untuk tilawah, kemudian saling sharing, itu saya yakin permasalahan di keluarga tidak ada. Dan kita pun bisa memicu semuanya saling untuk memberikan semangat bahwa keluarga kita itu harus lebih baik dari sebelumnya. Dan banyak contoh, banyak teladan yang bisa diambil dari para sahabat, dari para ulama, di mana keluarga itu menjadi poin utama. Dari situlah kemudian kami berharap betul bahwa komunikasi antara bapak ibu dengan para putra putri, monggo pembiasaan kita untuk saling sharing, saling memberikan semangat, harapannya menjadi poin utama. Karena ke depan barangkali tantangan lebih banyak, dan tantangan masa kita dulu waktu kecil dengan sekarang pun berbeda. Maka sharing itulah yang harus dilakukan. Kita harus saling membaca, saling memotivasi, harus punya informasi baru karena sudah berbeda zaman. Tetapi keluarga kita harus solid, keluarga kita harus maju, keluarga kita harus berhasil di masa akan datang. Dan kita harus menyiapkan anak-anak kita itu berhasil di masa
nanti, di masa yang pada masanya dia, itu bukan masa kita. Iya. Maka barangkali pembelajaran kita di waktu kecil itu tidak bisa diterapkan di anak-anak kita. Maka saya mengatakan komunikasi di keluarga itu menjadi sangat penting untuk kita meraih mimpi kita ke depan. Gitu. Tentang keluhan-keluhan orang tua Pak, yang akhir-akhir ini yang sering muncul, yang sering masuk itu HP Pak. Kalau di keluarga Bapak bagaimana tentang HP itu? Apakah anak-anak juga selama masa pandemi ini juga selain PJJ kan mesti menggunakan HP? Di luar itu Pak, itu apa ya, juga mentelangi HP terus, kemudian TV terus, atau bagaimana kalau Bapak mensikapi semua ini di keluarga Panjenengan? Ya, kalau dulu saya yang pertama ada sebuah kesepakatan ya, kesepakatan. Toh ini hiburan yang bisa didapat dari yang lain. Dulu kalau TV itu kami hanya nonton TV kalau pada malam akad saja, malam akad. Jadi dulu waktu anak-anak di rumah itu kalau sudah dari sholat isya di masjid malam akad pasti senangnya bukan main, karena pulang itu langsung nonton TV. Iya, meskipun hanya sebenarnya tidak banyak yang menarik, tapi minat itu sudah menjadi semangat anak-anak. Tetapi kami sampaikan bahwa ini hiburan yang sementara. Kemudian saya sampaikan lagi itu HP. Kami sejak awal kami sampaikan kesepakatannya adalah anak-anak boleh kami berikan HP setelah SMA waktu itu. Jadi ada kesepakatan. Tetapi kalau kemudian sekarang berbeda karena tuntutan PJJ, maka anak-anak pun ternyata tidak nuntut HP yang baru, tidak, tetapi bekas dari kakaknya yang dulu sekarang sudah di Sudan itu kemudian bekas dipakai adiknya, dan itu yang penting bisa dipakai. Kalau kemudian ada kesulitan maka dia akan pinjam ke HP bapak atau ibunya. Yang pasti bahwa anak-anak dengan pembiasaan yang dulu kami terapkan, ternyata anak-anak juga tidak terbiasa kemudian menerima HP tiap saat, juga tidak. Tapi memang PJJ menjadi pembelajaran kita. Kalau kemudian HP atau proses pembelajaran di sekolah itu dari pagi sampai sore, apalagi ditambah dengan penugasan, maka otomatis anak-anak juga akan terbiasa menggunakan HP dari pagi sampai sore. Maka ini harus menjadi pembelajaran kita, peringatan kita bahwa sebagai orang tua, sebagai guru, jangan sampai kemudian menjadikan penugasan yang terlalu banyak sehingga nantinya anak-anak sudah belajar pagi sampai siang di sekolah lewat PJJ, tetapi juga masih menggunakan HP lagi karena masih memakai untuk penugasan. Maka penugasan itu harus diatur bagaimana caranya agar anak-anak juga tidak terbiasa sampai siang sampai malam hanya menggunakan HP. Ada banyak cara, ada banyak metode untuk menjadikan anak-anak pembelajaran tidak hanya sekedar penggunaan HP, karena jangka panjang juga HP kalau hanya dilihat, dipakai juga tidak baik untuk kesehatan, untuk mata kita, untuk otak kita dan sebagainya. Itu. Terima kasih Pak Tana. Mungkin beda sekali dengan atau beda versi Pak Mul. Mungkin apakah Mas Albar juga sering pakai HP ya Pak Mul? Atau mungkin yang kuliah pasti kan juga ini, apalagi online, semuanya serba online. Ini mensiasatnya bagaimana Pak biar tidak kecanduan HP walaupun memang tadi tuntutan demikian? Iya. Kalau kami itu dalam keluarga, saya sama istri bilang gimana agar supaya maunya anak, maunya kita itu menjadi maunya anak. Tapi kita bicarakan memang secara persuasif, kemudian kita ngobrol ya tidak terlalu jauh dengan Pak Tana ya. Artinya ada kesepakatan lah. Kalau habis PJJ dia menggunakan tethering, kan memang kami tidak pasang wifi di rumah, memang siapkan aja kuota begitu. Kalau pasang wifi itu termasuk khawatirnya dia terus main HP, main laptop terus kan eman-eman. Tapi kalau kita pakai kuota, ingat kuota ini sekian giga, nanti dipakai untuk sekian masa begitu. Dia akan ngerti, nek sampai ini kok belum waktunya habis, kok sudah habis, yang nanggung risiko ya kamu sendiri. Ya, gitu, istilahnya ada kesepakatan semacam itu. Mereka kayaknya kok bisa menjunjung tinggi kesepakatan itu. Jadi kami hanya bilang gimana agar supaya kita lebih baik ke depan. Semuanya kalau dipakai untuk pembelajaran
sukses. Tapi kalau dipakai untuk YouTube, ya itu repot juga. Asal kalau YouTube pun juga boleh, asal yang berkaitan dengan pembelajaran. Itu kayaknya nyaman di kami. Mereka berdua itu saling memenuhi begitu. Julfa kalau pas punya Albert habis, punya Julfa dipinjemin. Nanti gantian punya Julfa habis, punya Albert ya. Kalau habis semua ya punya bapaknya, ibunya begitu. Jadi kayaknya enjoy aja kami di rumah. Hanya satu catatan untuk hafalan tadi itu saya kasih reward memang. Jadi setiap satu surat selesai kami kasih reward. Rewardnya apa? Ya dia minta ini, ya sudahlah. Nanti akhir pekan kita mungkin habis pas malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad itu ya udah kita mungkin makan bersama, itu sekaligus kita jadikan untuk waktu yang berkualitas. Jadi untuk jangan sampai ini yang punya ribet kan satu anak, tapi yang ikut makan kan satu keluarga kan begitu kan, nah, itu yang lainnya kita jadi kelakar nyaman gitu. Nah, habis itu ya sudah kalau gitu yo kakaknya juga ikut, sekarang bapaknya juga ikut gitu ya. Sekarang adik Mas Albar hafalan, Mbak Ibu hafalan, bapaknya juga melu hafalan kan sidik-sidik, sehingga kita targetkan, apalagi usia sudah kepala 5 kayak gitu, semakin kita dekati sama 2x1 ya. Jadi kalau tidak kita berbekal kepada Allah untuk menghadap kepada Allah, untuk apa lagi? Harta kayaknya tidak kita bawa mati kecuali amal kita gitu. Betul sekali Pak Mul. Ini tadi tentang sekitar pendidikan keluarga, tentang cara mendidik keluarga. Sekarang untuk kegiatan kemasyarakatan gimana Pak Tanah? Bapak kan juga sibuk sekali nih, apakah ada waktu untuk berbagi dengan masyarakat, mungkin kegiatan-kegiatan di masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan misalkan, itu yang dilakukan Pak Tanah apa kalau di rumah? Ya, jadi kalau saya aktif di masjid sekitar dan saya mengatur untuk kegiatan-kegiatannya. Hanya memang karena sekarang pandemi ya sangat kita kurangi kegiatannya, tapi dulu ada kegiatan pengajian, kemudian TPA, subuh berjamaah dan sebagainya. Itu kita atur agar ya masyarakat bisa membiasakan diri untuk kegiatan di masjid dan agama dengan baik. Kemudian kegiatan yang lain ya kita berusaha, karena kita bagian dari masyarakat, harapannya kita tidak lepas dari kerjasama dengan masyarakat. Maka kami pun berusaha apapun kegiatan masyarakat, kalau itu nilainya baik, kami berusaha untuk ikut, termasuk kami ikut di yayasan yang di situ ada PG, TK dan SD. Harapannya itu membawa sebuah bekal ke depan, karena pendidikan itu barangkali kecil, sederhana, tetapi bekal nanti, amal kita nanti di kemudian hari. Nah, harapannya ya kita jangan sampai lepas dari masyarakat, karena apapun kita bagian dari masyarakat. Hanya kalau memang kita bisa mengubah, mengarahkan masyarakat menjadi kegiatan yang lebih baik, itu juga bagus. Tetapi kalau kemudian kita malah menjadi bagian dari masyarakat yang mendukung kebatilan, jangan sampai itu. Maka ada filter, tapi kita kalau bisa memang bisa mengarahkan untuk masuk ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif di masyarakat. Jadi intinya Pak Tanah masih aktif ya di masyarakat, alhamdulillah. Kan banyak tuh Pak yang sok sibuk atau gimana, saking jabatannya atau sering rapat, mungkin kalau ada RT, wah ini baru rapat di luar kota, jadi terkesan ada arogansi atau ada sedikit menjaga jarak dengan masyarakat karena mengatakan dirinya situ. Ini alhamdulillah kalau Pak Tanah masih aktif di masyarakat. Ini perlu dicontoh teman-teman dan Bapak Ibu guru yang ada di rumah, figur seorang pemimpin yang selain menjadi leader di sekolah, ternyata leader di keluarga juga alhamdulillah mantap, di masyarakat juga menjadi contoh. Kalau Pak Mul ini aktif enggak Pak Mul di masyarakat? Ya, insya Allah alhamdulillah kita senantiasa aktif, baik itu di masjid musola, kita juga punya istilahnya jamaah antar takmir. Jadi untuk Kartosuro yang ketuanya itu juga teman kita waktu kuliah, jadi Mas Anies Sumaji itu. Jadi itu untuk jalinan ukhuwah Islamiyah antara satu musola, satu masjid ke masjid yang lain. Kemudian ada semacam pengajian khusus kalau di masjid
masjid kami, di musola kami tetap setiap hari Senin malam pada Isya itu mesti ada pengajian. Di samping itu kita juga rohnya itu justru malah kita kembalikan pada keluarga. Jadi kalau Pak Tana tadi ada kultum-kultum itu kita juga ada di dalam. Semua pada satu Surakarta juga anak-anak yang berada di rumah bahwa beliau-beliau ini punya keluarga yang Masya Allah luar biasa dan sangat perlu dicontoh, yang keluarga yang sakinah mawadah warahmah, di mana anak-anaknya soleh solihah, rajin membaca Al-Quran, rajin tilawah. Dan dari perbincangan tadi belum kita temukan persoalan-persoalan yang mudah-mudahan memang tidak ada, alhamdulillah. Tetapi barangkali mungkin ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh putra-putri beliau-beliau ini. Akan kita tanyakan dulu kepada Bapak Sutana, gimana Pak? Mungkin anak yang pertama butuh kiriman, kemudian kalau nggak dikirimi marah, pernah nggak itu Pak? Kan jauh Pak, jauh dari pantauan orang tua, jauh dari keluarga, mending kan di sana harus hidup sendiri, ini kan pasti biayanya sangat mahal. Gimana Bapak mensiasatinya? Bapak Ibu, yang pasti keluarga itu pasti tidak mulus-mulus ya, tapi ada persoalan-persoalan yang harus bisa diselesaikan. Maka perlunya pertemuan sharing itu di situ. Kita akan punya satu momen di mana kita bisa menyampaikan ke anak-anak kita. Anak pertama itu dulu saya ada satu hal yang menggelitik, di mana saya menangkap pada satu sisi ketidakjujuran untuk itu di awal. Dan saya sampaikan kejujuran itu penting bagi sekarang bahkan masa akan datang. Maka dari situlah kemudian saya punya momen di mana malam itu saya sampaikan sebuah cerita, dan itu menjadi momen besar kami bahwa semua siswa, semua anak itu harus punya kejujuran yang baik. Dan sampai sekarang pun setiap saya tanya juga alhamdulillah baik, kejujurannya sudah mulai dipupuk, meskipun dulu ada satu kegiatan di mana dia saya merasa tidak jujur gitu, tapi sudah bisa menangkap itu satu hal yang harus kita perbaiki ke depan. Dan sangat wajar kalau anak-anak di masa kecil punya satu rasa ketidakjujuran itu wajar, tapi bagaimana cara kita orang tua untuk mendidik anak-anak bahwa hari ini ke depan masa akan datang kejujuran menjadi poin utama. Itu. Kemudian yang kedua saya melihat ada anak saya itu yang rasa untuk kemandirian itu ada kadang bukan mandirian tapi keberanian ya. Saya melihat ada anak ketika saya itu keberanian dia itu masih sedikit kurang perlu dipupuk. Maka disitulah kadang saya perlu menangkap di masa pertemuan sharing itu, kadang saya berikan sebuah lomba. Di lomba itu kadang ada juara satu dari anak pertama. Lomba menggambar apa, anak satu itu juara satu. Tapi kadang lomba apa lagi anak ketiga harus saya juarakan satu. Harapannya bisa menangkap bahwa dia harus berani menerima kenyataan bahwa namanya lomba itu kadang ya ada juara, kadang tidak. Kemudian harus ada keberanian juga untuk mengungkapkan. Kadang menuliskan apa harus berani. Itulah masa di mana anak-anak diberikan sebuah motivasi. Karena ke depan memang sebenarnya anak-anak butuh banyak motivasi itu. Kalau kita hanya sekedar serahkan ke pondok pun, kalau kemudian di rumah tidak ada sebuah masukan, perbaikan untuk anak-anak keluarga kita, tidak banyak fungsinya. Maka kalau saya melihat masalah di keluarga itu wajar, tapi bagaimana cara kita orang tua untuk mensiasati, untuk menyelesaikan. Karena ini keluarga kita. Kalau kita tidak menyelesaikan, siapa lagi yang mau menyelesaikan? Nah, maka saya menangkap, monggo Bapak Ibu, juga para orang tua, permasalahan pasti ada, tapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan, dan masa depan anak-anak kita itu tergantung kita sebagai orang tua. Maka kerjasama yang baik antar anggota keluarga untuk membuat kita semangat bahwa ke depan harus lebih baik dari sekarang. Gitu. Alhamdulillah. Jadi memang ada keterbukaan dulu ya Pak ya. Karena kadang-kadang anak itu dikasih nasihat, ada yang tidak mau menerima nasihat orang tuanya, bahkan malah marah, bahkan malah kayak ada perdebatan, saling istilah bahasanya ayel-ayelan gitu ya Pak. Ini kalau bisa seperti Pak Tana ini luar biasa, enak mungkin. Apalagi murid-murid kita SMA Balai 1 Surakarta kalau dinasihati orang tua nurut, wah enak sekali nih kita Bapak Ibu guru. Tapi terkadang yang kita jumpa itu kadang-kadang anak-anak itu dinasihati orang tua itu malah ngeyel. Nah ini loh Pak, kadang-kadang malah bantah, kadang-kadang merasa kok diseneni terus. Nah ini
ini satu tips buat Bapak Ibu guru mungkin di rumah atau orang tua siswa di rumah, cara menasihati anak yang nasihat itu diterima dengan baik, gimana Pak? Oke. Kami sampaikan Bapak Ibu, para orang tua, bahwa kita harus menjadi contoh yang baik. Karena kita itu besok punya anak, apalagi sekarang udah punya keturunan, dan anak kita itu akan niru kita gitu. Maka kadang-kadang ya saya sampaikan sejak awal ke anak-anak bahwa anak saya itu pasti niru saya atau istri saya. Tapi yang pasti bahwa keterbukaan itu penting bagi kita semuanya. Maka dimulai dari diri pribadi. Kita menyiapkan, kita harus jujur. Kalau kita pengen anak jujur, kita pun harus jujur. Kalau keturunan kita pengen anak kita nanti bisa manut ke orang tua, kita pun harus memberikan contoh yang baik ke anak-anak kita. Maka saya hanya berpesan bahwa berikan contoh yang baik. Kalau kita memberikan contoh yang baik bagi anak-anak kita, saya yakin anak kita pun bisa sesuai dengan harapan orang tua. Maka berikan contoh yang baik, suri tauladan yang baik, berikan pengalaman yang baik, kemudian komunikasi antara orang tua dengan anak juga harus diperbaiki. Karena apapun sebenarnya kalau sampai kemudian kita sampai marah juga kesannya tidak akan bisa menyelesaikan. Termasuk anak saya waktu saya dulu pernah marah, kemudian sebelum anak berangkat ke Sudan juga saya sudah minta maaf, Mas, minta maaf karena barangkali dulu Bapak pernah memarahi karena sesuatu hal seperti ini. Karena kami nggak ingin ada beban setelah kita marah, karena marah itu tidak akan bisa menyelesaikan, karena menjadi kita semakin sempit berpikirnya. Maka keterbukaan dan contoh yang baik perlu kita berikan ke anak-anak kita semua. Gitu. Ya, terima kasih Pak Tana. Mungkin satu lagi dari Pak Mulyono, mungkin persoalan-persoalan Pak, mungkin putra-putri Bapak ada enggak yang kalau dinasihati suka ngeyel Pak? Terus solusinya Pak Mul gimana? Mungkin beda dengan Pak Tana. Kalau Pak Tana tadi alhamdulillah bisa jadi teladan dan bisa saling komunikasi, bisa saling memaafkan sebelum terlanjur bagaimana. Kalau Pak Mul gimana ini? Mungkin beda. Kadang kita lupa ya, ketika kita mau makan itu taunya sudah jadi nasi ya. Lupa proses untuk menjadi nasi itu kan kita melihat dari petani untuk menyemaikan benih dulu, habis itu nanti diangkler gitu ya, kemudian habis itu berbuah, itu baru nanti istilahnya diseleb. Masih banyak ragamnya, lama sekali prosesnya. Sehingga ketika kita mendidik anak itu kayaknya juga tidak istilahnya instan. Oh ini emak bedunduk besar kayak gini, manut, ya itu tidak. Dan kita banyak sih orang tua, dalam arti saya itu dosa-dosa banyak sekali yang saya miliki. Sehingga ketika saya nanamkan sama anak, kok anak kadang-kadang istilahnya bukan berani, tapi dia membantah itu dalam kewajaran. Itu saya anggap oke lah, tidak ada masalah. Tetapi yang perlu dilakukan adalah komunikasi. Jadi komunikasi antara saya dengan dia. Kalau yang menyebabkan anak itu nangis, kakaknya, jangan sampai ini anak itu minta perlindungan ke saya. Saya minta kakaknya tanggung jawab. Kalau nanti kakaknya sampai marah, adiknya juga, kamu yang tanggung jawab. Jangan sampai nanti bapak atau ibu yang ikut melerai di situ. Jadi biar punya tanggung jawab sendiri-sendiri begitu. Dengan begitu istilahnya tidak ada perasaan ini dilindungi. Sehingga kami dalam mendesain anak itu ya biar punya prinsip, biar tanggung jawab. Di samping yang utama seperti yang sama Pak Tana tadi, yaitu kejujuran itu yang utama. Insya Allah dengan kejujuran yang utama itu dimanapun dia akan nyaman. Dan agak ada istimewa. Dua ini istilahnya beda, memang beda. Yang satu itu yang nomor dua itu untuk mengatakan iya atau tidak itu berat. Tapi dengan adanya hafalan itu dimasukkan dalam dirinya, tambah lagi hafalannya, kayak sekarang itu sudah mulai pede gitu. Dia ada yang paling unggul ya memang di sini. Ketika dia belajar yang lain kok susah, maka kita bantu. Mas, kamu hafalannya kuat. Dengan hafal Quran itu kamu akan mudah menghafalkan yang lain. Orang yang hafal Al-Quran untuk mempelajari yang lain itu insya Allah mudah, kan gitu.
Nah, ternyata mulai pede. Nah, kakaknya enggak, dia dengan kesibukannya apa namanya dengan ilmu kuliahnya itu karena apa istilahnya pokoknya aku begini, pokoknya gini. Nah, dia bilang sama bapaknya, sama ibunya, asal tidak melenceng satu syariah, itu aja kami yes, tidak ada masalah gitu. Tapi kalau itu sudah melenceng ya kami harus luruskan. Tapi dua-duanya ketika istilahnya menyebabkan marah, iya wajar. Cuman marah dalam arti masalah-masalah yang sepele lah. Contohnya waktunya ini dibereskan, waktunya habis belajar masih di tempat itu, buku-bukunya, kemudian Al-Quran masih di situ. Tempatnya Al-Quran mana? Ya ntar. Nah, kalimat itu menjadikan kita kadang-kadang kok ntar toh ya sekarang loh. Nah, kadang-kadang orang tua itu ketika menjadi guru, saya ketika menjadi guru dengan menjadi orang tua itu harus beda. Ketika saya menjadi guru bilang sama anak, Mbak, tolong itu ditaruh sana ya gitu. Pasti anak itu akan mengambil dengan istilahnya senang hati. Tapi ketika saya jadi orang tua, kok kono piye to? Kok kono gitu. Anak yo ngambil, tapi kalimatnya kan gitu. Lah, berarti orang tua itu harus pintar jadi guru, kan gitu. Orang tua jadi guru di rumah, dan ketika kita jadi guru di sekolah, insya Allah anak pun juga akan nyaman. Saya kira itu, Bu. Kayaknya sederhana, tapi mudah-mudahan mengenal lah ke anak itu. Ini luar biasa sekali, alhamdulillah. Jazakallah khairan, terima kasih Bapak Kepala Sekolah Pak Mulyono atas waktunya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali. Bapak Ibu guru SMA Padesat Surakarta dan siswa-siswa SMA Padesat Surakarta beserta keluarga yang ada di rumah, menarik sekali obrolan Ngaji Setu pada pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi di Ngaji Setu yang akan datang dengan tema-tema yang berbeda, dan kita akan ngobrol dengan keluarga Bapak Ibu guru karyawan SMA Padesat Surakarta, dan kita akan tahu bagaimana cara-cara Bapak Ibu guru mendidik keluarganya dan mendidik anak-anaknya. Satu hal yang bisa kita ambil di sini adalah selalu membiasakan kebaikan-kebaikan dalam keluarga kita masing-masing, memberikan keteladanan di keluarga kita masing-masing, selalu komunikasi, memiliki rasa tanggung jawab, punya prinsip, dan intinya saling menghargai. Meskipun jadi orang tua, kalau punya salah juga dengan legowo juga mau meminta maaf kepada anaknya, dan anak akan meniru dan mencontoh orang tua, di mana setiap punya kesalahan harus meminta maaf, dan kejujuran adalah kunci utama di balik semua kesuksesan itu. Demikian Ngaji Setu pada pagi hari ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.